Bab 85, Christina Rogeris 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Doines tidak memasuki kuil bersama yang lainnya. Bagaimana mungkin seseorang sepertiku, yang bahkan bukan patriark, berani memeriksa sisa-sisa leluhur kita yang agung? Kata Doines. Dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang, lalu dia menundukkan kepalanya ke arah Christina. Eguene tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna, dan diam-diam menempel di sisi Christina. Setelah sampai sejauh ini, tidak mungkin mereka akan menoleh padaku dan memberiku omong kosong tentang tidak diizinkan menemani mereka masuk, kan? Eugene mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi dia masih memutuskan bahwa yang terbaik adalah berhati-hati. Sejauh ini, segalanya berjalan cukup baik baginya. Jika dia diusir sekarang, tepat pada saat yang paling penting, dia tidak akan lagi berhenti karena tidak percaya pada Tuhan. Eugene akan secara aktif memusuhi makhluk ilahi. Sementara dia menghibur pikiran seperti itu, Eugene melirik punggung Gilead. Dia berpikir dengan khawatir, pasti sangat menegangkan baginya. Ingatan dari sebelumnya, tentang Gilead yang dengan marah membela keselamatan Eugene seolah-olah dia adalah putra kandung Gilead, tetap ada di benak Eugene. Karena Eugene sudah memiliki Gerhard, dia tidak bisa benar-benar menganggap Gilead sebagai ayahnya. Namun, dia mengakui fakta bahwa Gilead adalah orang yang baik, dan dia merasakan banyak perhatian dan kasih kebapaan yang datang dari Gilead. Itulah sebabnya dia tidak bisa tidak merasa bahwa Gilead berada dalam posisi yang sangat menyedihkan. Putra tertua telah mengolesi kotoran di seluruh wajah ayah dan klannya, dan sekarang seorang suci yang datang berkunjung dengan keras kepala bersikeras untuk membuka makam leluhur mereka. Menjadi patriark, seperti neraka saya akan melakukan itu. Sama sekali tidak pernah, Eugene bersumpah ketika dia merasakan getaran di punggungnya. Mengesampingkan rasa kasihan dan emosi lainnya, Eugene menegaskan kembali keputusannya sekali lagi. Jika dia dipaksa untuk bergabung dengan Ksatria Singa Hitam sebagai gantinya, dia bisa menghadapinya, tapi dia benar-benar tidak tahan menjadi patriark. Tidak, dia bahkan tidak ingin menjadi Ksatria Singa Hitam. Eugene hanya ingin menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan. Tempat yang sangat misterius. Setelah mengikuti Gilead diam-diam, Christina tiba-tiba angkat bicara. Subruang sebesar ini, ia memiliki langit dan ladang, bunga, dan bahkan kuil. Meskipun semuanya terlihat cantik pada pandangan pertama, penampilannya hanya sedalam kulit. Faktanya, sepertinya tidak ada dekorasi di dalam kuil juga. Itu adalah kehendak nenek moyang kita yang hebat, Gilead mengakui dengan suara pelan. Dia melarang semua keturunannya mendekorasi makamnya, dan dia juga melarang klan Leonhard secara keseluruhan untuk menambahkan ornamen apapun. Dia juga memberitahu kami bahwa kami tidak boleh menyembah makamnya, atau menggunakannya sebagai simbol penghormatan kami kepadanya. Ibadah dan simbol, gumam Christina. Sepertinya dia benar-benar ingin menghindari menjadi idola, satu. Biasanya, patung Sir Hamel pun tidak boleh ditempatkan di sini. Namun, sebenarnya, itu bukan dekorasi yang diatur oleh keturunannya, juga bukan ornamen yang diatur oleh klan Leonhard. Gilead berhenti sejenak dan melihat kembali ke Eugene. Bagaimanapun juga, fakta bahwa Eugene adalah murid dari Siena bijaksana lebih diutamakan daripada identitasnya sebagai salah satu keturunan Vermont. Juga, sebagai orang terakhir yang membayar upeti ke makam Sir Hamel, putra saya mewarisi hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan artefak yang ditemukan. Itulah keputusan yang telah saya dan Dewan sepakati mengenai masalah ini. Sungguh kompromi yang indah, kata Christina dengan senyum cerah. Suasana di sekitar ketiganya masih dingin, tetapi dia tersenyum tanpa tanda-tanda menahan diri. Memikirkan bahwa persahabatan dari 300 tahun yang lalu akan dibangkitkan di sini. Memikirkan bahwa kuburan Hamel hilang dari seluruh dunia. Untuk Sir Eugene menemukan jalannya ke dalam kubur, itu pasti kehendak Tuhan, kata Christina dengan percaya diri. Apakah fakta bahwa kuburan Sir Hamel rusak dan tubuhnya dinodai untuk menciptakan Death Knight, juga merupakan bagian dari kehendak Tuhan? Eugene bertanya dengan ekspresi pahit. Menanggapi tanggapan sinis ini, Christina perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja itu bukan kehendak Tuhan. Itulah mengapa dia menggunakanmu sebagai sinar cahaya untuk menerangi kegelapan yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Sungguh lompatan logika yang luar biasa. Eugene hanya mendengus dan menggelengkan kepalanya. Anise sama terang-terangannya dengan Christina dalam menggunakan Tuhannya sebagai alasan untuk apapun. Meski begitu, aku tidak pernah sekalipun bisa memenangkan pertengkaran dengannya, keluh Eugene pada dirinya sendiri. Bisakah logika yang buruk dan retorika yang keras kepala menjadi keterampilan dasar yang diajarkan kepada semua pendeta? Untuk saat ini, Eugene tidak bisa tidak berasumsi bahwa inilah masalahnya, setelah melihat contoh seperti itu di Anise dan Christina. Itu memang terlihat sangat buruk, Eugene mencatat saat matanya menjelajahi bagian dalam kuil. Seperti yang dikatakan Christina, sementara kuil itu tampak sangat megah di luar, di dalamnya cukup kumuh. Tidak ada mural atau lukisan umum yang biasanya menghiasi dinding kuil, dan tidak ada pola yang terukir di salah satu pilar. Eugene merasa bahwa sesuatu seperti ini lebih cocok dengan kepribadian Vermont daripada sesuatu yang mewah. Kemudian, dia mengingat kuburan Hamel, yang sudah hancur menjadi reruntuhan. Sebelum dihancurkan, itu tampak seperti kuburan yang cukup layak. Ada patung dan bahkan batu peringatan yang didedikasikan untuk Hamel. Pilar dan dinding juga telah diukir dengan doa Anise dan formasi sihir Siena. Namun,
Kuil ini sama sekali tidak memiliki dekorasi. Bahkan tidak ada doa yang tertulis, dan dia juga tidak bisa melihat batu peringatan. Pada patung batu Vermont yang berdiri di depan Strone, satu-satunya hal yang terukir di bawah patung dengan tulisan tangan impersonal adalah namanya sendiri, Vermont Leonhardt. Hati singa Vermont. Tulisan tangan yang ditulis oleh nama ini cocok dengan tulisan tangan Vermont dari ingatan Eugene. Mengingat apa yang tertulis di batu di kuburan Hamel. Vermont pasti menulis nama itu di batu nisannya dengan tangannya sendiri. Eugene kesulitan membayangkan seperti apa rasanya. Tunggu di sini sebentar, Gillette menginstruksikan saat dia berhenti. Di dalam kuil, peti mati putih telah ditempatkan tepat di tengah. Setelah menatap peti mati selama beberapa saat, Gillette perlahan berlutut. Meskipun Gillette tidak menyuruhnya untuk mengikutinya, Eugene juga berlutut. Dia memberi penghormatan bukan kepada leluhurnya, tetapi kepada rekannya yang telah meninggal. Seorang teman lama, Eugene merasakan perasaan rumit di dalam dirinya saat dia menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Christina juga melakukan hal yang sama. Dia dengan lembut berlutut dan meletakkan kedua tangannya di depan dadanya dalam doa. Untuk sesaat, mereka bertiga menghabiskan waktu untuk memberikan penghormatan kepada almarhum. Setelah beberapa saat, Gillette adalah yang pertama bangkit. Saat dia mencoba untuk memadamkan perasaan yang melonjak dalam dirinya, Gillette berbalik ke arah Christina. Mendekatlah, Gillette menginstruksikan. Eugene perlahan bangkit dan mengangkat kepalanya saat Gillette dan Christina mendekati peti mati. Jantungnya berdebar kencang karena ketegangan. Eugene tidak percaya bahwa dia akan benar-benar dapat memeriksa isi peti mati Vermont secepat ini. Tolong, Eugene memohon dengan tulus. Hanya, tolong berbaring dengan tenang di dalam peti mati. Apakah itu mayat utuh atau mumi? Apakah itu membusuk menjadi berantakan atau hanya tulang yang tersisa? Apa saja akan baik-baik saja. Selama mayatmu masih terbaring di sini. Jika Vermont benar-benar terbaring di peti matinya, maka Eugene akhirnya bisa dibebaskan dari kecurigaan yang dia tidak tahan untuk percaya bahwa itu benar. Siapa yang menempatkan pedang cahaya bulan di kuburan Hamel? Orang yang bentrok dengan Sienna dalam proses melakukannya. Orang yang telah membuat janji bodoh dengan Raja Iblis Penjara. Aku membukanya sekarang, Gillette menyatakan dengan gugup. Jika Vermont benar-benar meninggal dan terbaring di sana, itu saja sudah cukup untuk memberikan ketenangan pikiran bagi Eugene. Bahkan jika Vermont terlibat dalam reinkarnasinya, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa disalahkan oleh Eugene. Namun, bagaimana jika Vermont benar-benar orang yang telah bertarung dengan Sienna, seorang rekan yang dengannya mereka berdua telah melalui begitu banyak kesulitan, dan telah memaksa Sienna untuk tidak punya pilihan selain mundur. Lalu, ada bagaimana penjara bajingan itu berbicara tentang bersikap ramah dengan Vermont. Jika orang yang Raja Iblis mengepakkan bibirnya dan bertindak seolah-olah dia memiliki hubungan dekat, benar-benar Vermont. Kalau begitu aku akan. Maka Eugene pasti tidak akan bisa menerimanya. Dia bahkan tidak akan mencoba menerimanya. Dia tidak akan mau memahaminya. Dan dia tidak akan bisa mengerti bahkan jika dia mau. Karena itu dia, maka Vermont tidak bisa dibiarkan melakukan hal seperti itu. Jika itu orang lain, maka mereka juga tidak boleh melakukan itu. Tapi Vermont, terutama dia, pasti tidak bisa diizinkan melakukan hal seperti itu. Pembunuh Raja Iblis, pahlawan, pilihan Tuhan, dewa perang, master of semua. Vermont yang agung. Dia pasti tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, Christina menghela nafas panjang saat melihat isi peti mati. Gillette terhuyung mundur karena kaget. Eugene akhirnya menutup matanya yang sangat menyengat. Darah menetes dari tinjunya yang kencang. Dia mengepalkan tinjunya sekali, lalu mengepalkannya lagi untuk menghentikan darah yang menetes dan menyembunyikan lukanya. Konten iklan. Tidak ada apa-apa di dalam sini, Christina menyuarakan dengan jelas. Berderak. Kedengarannya seperti geraham Eugene akan pecah karena tekanan. Tetapi pada saat ini, Eugene merasa seperti dia tidak akan peduli bahkan jika mereka hancur. Tanpa memperhatikan klan atau etiket yang tepat, dia ingin meruntuhkan kuil ini dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tidak, dia hanya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sejak 300 tahun telah berlalu. Mungkin saja tidak ada mayat yang tersisa, Gillette berseru dengan suara gemetar. Dari nada suaranya, mereka bisa merasakan bahwa bahkan dia tidak percaya diri dengan apa yang dia katakan. Saya telah mendengar cerita di mana sisa-sisa sosok suci disublimasikan dan menghilang, Christina mengakui ketika dia melihat ke dalam peti mati yang kosong. Namun, jika memang benar demikian, maka jiwa Vermont Agung seharusnya sudah memasuki surga. Gillette terdiam menghadapi argumen yang meyakinkan ini. Paling tidak, yang bisa kami pastikan, Sir Vermont tidak dimakamkan di sini, tegas Christina. Mata Gillette goyah. Bibirnya mengepak tanpa suara, tidak yakin harus berkata apa, dan tatapannya terus beralih antara melihat peti mati yang kosong dan wajah Christina. Akhirnya Gillette berhasil mengeluarkan kata-kata, maksudmu, bahwa nenek moyang kita tidak mati, malah menghilang begitu saja. Meskipun aku tidak tahu apa alasannya melakukan itu, saat ini, aku tidak punya pilihan selain berasumsi seperti itu, kata Christina sambil berbalik. Tanpa sedikit pun rasa geli di wajahnya, dia menatap langit-langit selama beberapa saat. Ketika bibirnya terbuka sekali lagi, dia memanggil sebuah nama. Eugene Hati Singa.
Eugene membuka dan menutup tinjunya yang berlumuran darah lagi, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Christina. Dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasil dari cek mereka. Dia tidak ingin percaya itu benar, tetapi ada terlalu banyak peristiwa yang melibatkan Eugene yang tidak mungkin terjadi tanpa Vermont berada di belakang mereka. Kenang-kenangan Hamel tertinggal di rumah harta karun keluarga utama, Sienna dikalahkan, pedang cahaya bulan yang disimpan di kuburan Hamel, semua hal ini tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan Vermont. Masalahnya adalah, mengapa dia melakukan hal-hal ini? Jika satu-satunya tujuannya adalah untuk mereinkarnasi Hamel, tidak ada alasan bagi Vermont untuk menyimpan rahasia seperti itu. Mereka adalah Sienna, Anise, dan Molon. Jika Vermont baru saja menjelaskan situasinya kepada mereka, bahkan jika mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan, setidaknya mereka akan menerimanya. Tapi Vermont tidak melakukan itu. Apa yang lebih memberatkan adalah fakta bahwa Raja Iblis dari penjara tahu tentang reinkarnasi Hamel, sementara rekan-rekannya sendiri mungkin tidak tahu. Semua penemuan ini membuat Eugene merasa seperti sampah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan menghentikan niat membunuhnya agar tidak bocor. Namun, dia tidak memiliki perhatian untuk ekspresi wajahnya. Wajahnya terasa canggung dan asing baginya, seolah-olah dia sedang memakai topeng. Tanpa sadar, Eugene mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya sendiri. Darahnya, yang belum mengering, dioleskan di pipinya. Izinkan saya untuk mengungkapkan sisa wahyu, lanjut Christina berbicara. Eugene Lionheart, mulai saat ini, aku menyatakan kamu sebagai penerus Great Vermont, dan pahlawan kita selanjutnya. Apa-apaan? Deklarasi ini dibuat atas kehendak Dewa Cahaya, yang telah menurunkan wahyunya, dan itu juga telah diakui oleh Yang Mulia Paus. Karena Raja Iblis Penjara belum mengambil tindakan apapun selain peringatan, kami tidak dapat mengumumkan ini kepada dunia, tetapi saya akan menemani Anda sebagai orang suci dari Kerajaan Suci dan Saksi Cahaya, kata Katrina secara sepihak. Apa yang dia bicarakan sekarang? Eugene mendengus dan memelototi Christina. Gillette tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat tatapannya beralih antara Eugene dan Christina. Pahlawan selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Gillette terdiam dalam kebingungan. Pada saat seperti ini, ketika Raja Iblis dari penjara mengeluarkan peringatan seperti itu, keberadaan Sir Eugene bukanlah suatu kebetulan, kata Christina dengan percaya diri. Kata-kata ini membunyikan bel alarm besar di dada Gillette. Ini memalukan untuk diakui, tetapi Gillette juga memikirkan hal yang sama di beberapa titik. Eugene Lionheart, putra yang dia adopsi 6 tahun yang lalu. Sangat menakjubkan sehingga pencapaiannya tidak tertandingi dalam 300 tahun sejarah klan Lionheart. Ini bukan bagian dari wahyu Tuhan, tapi aku percaya bahwa Sir Eugene bahkan mungkin reinkarnasi dari Vermont. Christina memegang tongkatnya yang berkepala silang erat-erat di depan dadanya sambil terus berbicara. Jika itu masalahnya, itu juga akan menjelaskan mengapa jiwa pahlawan besar itu belum masuk surga. Untuk mengatasi krisis yang akan segera dihadapi dunia, jiwa sang pahlawan telah bereinkarnasi dalam tubuh keturunannya. Haha, Eugene telah memutuskan untuk mendengarkannya, tetapi sekarang dia sangat bingung sehingga dia tidak bisa menahan tawa pada absurditas itu. Jika memang ada yang namanya takdir, maka Eugene saat ini harus berada tepat di tengah badai takdir. Tapi jadi apa? Apakah nasib ini seperti angin puyuh atau jaring laba-laba? Apakah dia benar-benar harus mengikutinya secara membabi buta? Eugene pasti tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu. Dia berharap bisa bertemu langsung dengan Dewa Cahaya apapun yang telah menurunkan wahyu ini. Jika mereka akan membuang omong kosong tidak masuk akal seperti itu, maka mereka setidaknya harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Sialan apa? Seorang pahlawan. Benar-benar omong kosong, kutuk Eugene. Kata-kata ini tidak hanya tinggal di kepalanya, Eugene meludahkannya untuk didengar semua orang. Dan setelah menumpahkan kata-kata ini, Eugene tidak terkesiap karena terkejut. Dia sepenuhnya bermaksud mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Gillette memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi saat ini, Eugene hampir tidak peduli tentang posisi ayah angkatnya dalam masalah ini. Yang hebat, hahaha. Anda mengatakan bahwa saya adalah reinkarnasi Great Vermont. Saya, Eugene bertanya tidak percaya. Hei sekarang, uskup pembantu Christina, bukan, apakah itu Santo Christina? Christina berkedip, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tolong jangan menyemburkan omong kosong seperti itu. Atas dasar apa Anda mengklaim bahwa saya adalah reinkarnasi seseorang? Dan apa hak Tuhanmu, seberapa hebat dia pikir dia, bahwa dia memilihku, yang baik-baik saja sendirian, dan menyatakan aku pahlawan atau apapun, bahkan tanpa meminta persetujuanku? Eugene menuntut dengan marah. Christina menunggunya selesai sebelum menjawab dengan tenang. Itu hanya pendapatku bahwa Sir Eugene mungkin adalah reinkarnasi dari pahlawan. Bahkan jika kamu marah padanya sekarang, tolong jangan anggap enteng wahyu Tuhanku. Tidak, bagaimanapun, saya bukan orang yang percaya pada Dewa Cahaya, saya tidak punya niat untuk pindah ke dia, dan saya tidak punya pikiran untuk pergi ke surga, jadi saya hanya akan terus melakukan apa yang saya lakukan. Sudah direncanakan, desak Eugene dengan dengusan mengejek saat dia mengibaskan darah dari tangannya. Aku hanyalah aku, Eugene Lionheart. Jika Anda membutuhkan pahlawan untuk menggantikan leluhur saya yang hebat, maka mintalah orang lain untuk melakukannya. Anda bisa memilih seseorang dari kerumunan dan menyebut mereka pahlawan. Jika tidak ada yang benar-benar menarik perhatianmu,
maka mungkin dewamu yang maha kuasa dan berkuasa itu dapat turun secara pribadi untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Tuan Eugene, kata Christina, memprotes penghujatannya. Saya belum selesai berbicara. Tidak peduli apa yang Anda mendasarinya, saya tidak punya keinginan untuk dengan bodohnya mengklaim sebagai pahlawan di depan publik. Saya tidak merasa terhormat dengan tawaran itu, dan saya juga tidak senang dengan itu. Aku hanyalah aku, dan inilah hidupku. Saya akan menjalani hidup saya dengan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Menyemburkan kata-kata ini, Eugene kemudian berbalik ke arah Gillette. Saya sangat menyesal atas kata-kata kasar saya, Tuan Patriark. Tapi saya yakin saya sudah menjelaskan posisi saya, jadi saya harap Anda bisa menerima penolakan saya atas tawarannya. Omong-omong, sekarang setelah itu muncul, saya tidak punya niat untuk menjadi patriark menggantikan Qian, dan saya juga tidak punya keinginan untuk menjadi anggota Ksatria Singa Hitam. Yang mengatakan, saya tidak akan melakukan apapun yang entah bagaimana dapat mencemarkan nama baik keluarga. Saya juga tidak akan melakukan apapun untuk mempermalukan wajah patriark, jadi saya harap Anda akan terus mempercayai saya dan mendukung saya seperti yang telah Anda lakukan sejauh ini. Tentu saja, aku akan selalu menghormati keputusanmu, jawab Gillette setelah akhirnya mengatasi keterkejutannya. Eugene tersenyum cerah pada kata-kata ini, dan kemudian menyeka darah yang dioleskan di pipinya dengan punggung tangannya. Jadi, Santo Christina, tolong sampaikan pesan saya kepada Dewa Cahaya Anda yang Maha Kuasa, minta Eugene dengan sopan. Dengan ragu, Christina bertanya, apa yang ingin aku katakan padanya? Hanya ini, kata Eugene sambil mengangkat tangan yang masih berlumuran darah dan mengangkat jari tengahnya. Juga, tolong katakan padanya bahwa aku mengatakan, persetan denganmu. Baru saja berhasil mengatasi keterkejutannya, rahang Gillette jatuh karena terkejut sekali lagi. Christina hanya menatapnya dengan mata terbelalak, tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Eugene menurunkan jari tengahnya dan kemudian berbalik. Ketika dia pergi, Eugene memanggil kembali dari balik bahunya. Aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan, dan ini sudah larut malam, jadi aku akan berhenti di sini dan tidur. Bagaimana dengan patungnya? Gillette bertanya setelah menenangkan diri. Eugene mengangkat bahu dan tertawa, saya tidak berpikir bahwa Sir Hamel ingin tinggal di tempat di mana temannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Baik patung maupun batu peringatan, dia tidak ingin meninggalkannya di tempat seperti ini.